Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini jagat dunia maya digegerkan dengan terbongkarnya dukun berkedok agama. Ya, dukun tersebut tak lain adalah Gus Samsudin. Gus Samsudin sendiri mempunyai padepokan yang bernama Nurzat Sejati, tepatnya di kawasan Rejowinangun, Kabupaten Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Awal mulanya adalah seorang Marcel Radieval yang tidak mempercayai bahwa pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin adalah real. Pengobatannya tersebut menurut Marcel Radieval hanya trik oleh oknum dukun dalam mengobati pasien. Akhirnya, oknum dukun tersebut mendeteksi suatu penyakit pasien dan hanya dia yang bisa menyembuhkan dengan biaya sekian juta. Seperti videonya Kong Abi yang menjelaskan korban tasbih 5 juta oleh Gus Samsudin Blitar. Nah, menurut pesulap merah yang dilakukan Gus Samsudin sudah salah kaprah. Dia mengatasnamakan agama dalam mengobati orang yang sakit dan berujung dimintai uang. Beberapa hari kemarin, sang pesulap merah mendatangi kediaman Gus Samsudin di Kota Blitar. Awalnya, warga setempat menyambut tim Marcel Radieval dengan foto bersama. Tetapi setelah tim sampai di depan padepokan Nurzat Sejati milik Samsudin, si Samsudin tidak mau keluar, menemui malah datang seorang yang diduga pengacara si Samsudin. Dia bicara keras tidak memperbolehkan tim Marcel untuk masuk ke dalam padepokan. Padahal kedatangan Marcel hanya ingin pembuktian apa yang dilakukan Gus Samsudin saat menangani pasien dengan keris petir itu. Jika tidak boleh masuk, tim Marcel akan pulang. Tetapi yang bikin pusing adalah pengacara tersebut menekan bahwa Marcel salah dan menjelek-jelekan nama baik Gus Samsudin. Di dalam video unggahan Marcel, terlihat sangat ricuh suasana di situ waktu itu. Mau pulang malah disuruh nunjukin KTP oleh orang yang diduga kades setempat. Mau pulang kok ditanyain KTP. Sekarang kita lanjut pembahasan intinya. Orang sakit seharusnya pergi ke rumah sakit dan dideteksi penyakit tersebut oleh tim dokter. Salah besar ketika sakit malah berobat ke orang pintar atau dukun. Ini merupakan perbuatan syirik. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lebih rendah dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dari kasus pesulap merah dan Samsudin ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu kita harus berhati-hati dalam berobat. Jangan sampai kita berbuat syirik percaya dengan kesembuhan di jalan yang sesat. Misal ada seseorang yang mengalami suatu penyakit non-medis, jalan kesembuhan bisa dengan ruqyah, karena ruqyah sendiri pengobatan yang disyariatkan dalam Islam. Marcel Radieval pun sering kolab bersama peruqyah hebat terkenal, yaitu Ustadz Muhammad Faizar. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Satu hal yang dapat memotivasi kita untuk terus berusaha mencari kesembuhan adalah jaminan dari Allah Ta'ala bahwa seluruh jenis penyakit yang menimpa seorang hamba pasti ada obatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh jenis penyakit memiliki obat yang dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, atau untuk meringankan penyakit tersebut. Hadis ini juga mengandung dorongan untuk mempelajari pengobatan penyakit-penyakit badan, sebagaimana kita juga mempelajari obat untuk penyakit-penyakit hati. Karena Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa seluruh penyakit memiliki obat, maka hendaknya kita berusaha mempelajarinya dan kemudian mempraktekannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, untuk setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, penyakit tersebut akan sembuh dengan seizin Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis tersebut adalah apabila seorang diberi obat yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya dan waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, maka dengan seisinya orang sakit tersebut akan sembuh. Dan Allah Ta'ala akan mengajarkan pengobatan tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Hadis riwayat Ahmad, dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam silsilah As-Sahihah. Dari kejadian pesulap merah dan Gus Samsudin, kita tahu bahwa mana yang benar, mana yang salah. Menurut pesulap merah, ilmu sulap dan trik sulap tidak untuk membodohi publik dan penipuan pengobatan.
Namun seharusnya ilmu dan trik sulap hanya untuk hiburan semata. Semoga kejadian ini dapat diambil hikmah baiknya dan segera selesai. Banyak orang yang mendukung upaya Marcel Radieval dalam membongkar ilmu pengobatan mengatasnamakan agama, agar Indonesia bersih dari yang namanya pembodohan dan penipuan. Mau sampai kapan kita dibodohi terus-menerus? Kasihan raga kita ketika sakit, namun ditambah sakit gara-gara pengobatan yang tidak jelas. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.